Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan dan menampilkan tentang prinsip etika kedokteran dalam bentuk video. Selamat menyaksikan! Beneficence adalah suatu etika prinsip di mana kewajiban untuk berbuat baik kepada pasien dan juga mementingkan keperluan orang lain. Dan beneficence juga mengarahkan kepada praktisi yang di mana untuk selalu bertindak baik kepada pasien dan juga mengistirahatkan mereka. Berikut adalah video beneficence. Izin Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu. Baik Sus, di sini Ibu ini akan melakukan pemeriksaan CT scan lebih lanjut. Baik Bu, silakan turun dari bed dan menuju ruangan CT scan. Baik dok, ini hasil CT scan pasien. Baik Bu, di sini dengan pasien yang bernama Siti Aisyah terdiagnosis kanker serviks stadium 3. Hah? Ini nggak tertukar dok hasil CT scan-nya? Enggak, emang ini hasil dari CT scan dari pasien Siti Aisyah. Jadi dok, kira-kira gimana solusi untuk penyembuhannya dok? Palingan kemoterapi, tapi itu pun tidak sembuh 100%. Jadi dok, aku boleh kabar ini hanya sampai di saya saja dok, tidak usah diberitahu ke anak saya agar menghindari kecemasan dan stres terkait penyakitnya. Baik Bu, kalau misal itu yang Ibu mau, saya akan merahasiakan ini dari anak. Justice adalah prinsip etika kedokteran yang mengharuskan perlakuan yang adil dan merata kepada seluruh individu dalam akses layanan kesehatan, tanpa membeda-bedakan status sosial, ekonomi, agama, dan faktor yang lainnya. Berikut adalah contoh video dari Justice. Selamat pagi Bu, ada yang bisa dibantu Bu? Saya mau ini Bu, pembukaan rekening bisa? Bisa, boleh minta KTP-nya Bu? Ada ya Bu? Maaf nih Bu, tapi nomor KTP-nya udah nggak aktif lagi, udah dinyatakan meninggal. Loh, kok bisa gitu Bu? Jadi gimana nih solusinya? Coba yuk pergi ke Distrik Capim dulu Bu. Oh gitu, ya makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Jadi saya kemarin ke petugas bank, saya mau buka tabungan, katanya tabungan ini rekening saya udah diblokir sama saya sudah dinyatakan meninggal. Gimana tuh? Boleh saya cek sebentar Ibu? Baik Ibu, mohon maaf ternyata di kartu rekening Ibu sudah terdaftar bahwasanya Ibu telah dinyatakan meninggal. Oh gitu, jadi gimana tuh solusinya Bu? Ibu bisa datang ke sini dan kami akan memproses hubungan. Makasih ya. Kamu nanti pulangnya pakai Grab aja ya. Udah aku pesanin dong. Oke, udah. Kok akhir-akhir ini badanku ngerasa gak enak ya. Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Ya dok, belakangan ini saya merasa ada seperti sakit di bagian kepala, terus ngerasa meriang gitu, mau demam dok. Sama ini tenggorokan saya saat mengenalan tuh sakit dok. Oke Pak, kalau gitu kita ngelakuin pemeriksaan dulu ke pemeriksaan Pak, silakan. Ya dok. Permisi ya Pak, kita akan melakukan pemeriksaan dulu. Baik, sepertinya kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Baik dok. Pak, silakan turun. Ikut perawat saya pemeriksaan ya Pak. Baik dok, ini hasil lab dari bapak ini dok. Baik, terima kasih. Baik Pak, ini hasil pemeriksaan yang baru saja kita lakukan tadi. Jadi di sini Bapak terkena penyakit HIV Pak. HIV dok. Iya Pak. Gimana ya dok? Seharusnya Bapak beritahu istri Bapak dulu. Aduh, beritahu istri ya. Iya, karena ini adalah penyakit yang tertular Pak. Gimana ya dok? Soalnya saya takut sama istri saya. Kenapa Pak? Saya ada main di belakang istri saya dok. Tapi sebaiknya juga Bapak harus kasih tahu gimana pun. Karena ini penting Pak. Jadi gini aja lah sekarang dok. Enggak Pak, enggak bisa kayak gitu Pak. Tolong dok. Enggak bisa Tolong Pak. saya dok. Enggak bisa Pak. Gimana ya? Bapak kasih tahu aja sebaiknya. Ya ampun, kok aku diginiin? Aduh. Ya. Assalamualaikum. Coba kamu jelasin ini apa? Kenapa kamu tahu ini? Ini kan privasi aku. Loh, mana ada privasi di antara suami dan istri? Apa-apaan kamu? Coba jelaskan itu apa? Kamu baru pulang kerja. Jadi gini aja. Kamu yang main di belakang aku. Ya udah kalau kayak gitu kita cerai aja. Otonomi dalam etika kedokteran berarti pasien berhak untuk menerima atau menolak tindakan medis yang sudah dijelaskan secara jelas oleh dokter, dan dokter wajib menghormati keputusan pasien. Berikut adalah contoh videonya. Izin saya periksa dulu. Baik, untuk penjelasan mari ke meja saya dulu ya Bu. Baik, dengan Ibu Nana, menurut pemeriksaan saya, Ibu terindikasi mengidap usus buntu dan saran saya untuk melakukan operasi. Jika tidak, itu akan berdampak buruk bagi Ibu. Apa tidak ada tindakan lain dok selain operasi? Karena menurut saya usus buntu tidak bisa dibiarkan, harus dioperasi segera. Jadi bagaimana menurut Ibu? Tapi kami tidak setuju dok kalau harus dioperasi. Kalau menurut kami, Apa ada solusi lain selain itu dok? Kalau untuk kasus sebelumnya harus dioperasi, karena jika tidak, ada pasien kami beberapa tahun lalu dia mati karena usus buntu karena terlambat ditangani. maaf dok, tapi kami tidak menyetujui kalau harus melakukan tindakan operasi dok. Iya dok. Baiklah, kalau begitu itu saja saran saya. Jika Ibu ada perubahan pikiran, silakan hubungi saya kembali. Baik dok. Non-malfeasance adalah prinsip etika kedokteran yang menyatakan bahwa dokter memiliki kewajiban untuk tidak membahayakan pasiennya. Di dalam praktiknya, seorang dokter memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukannya tidak membahayakan atau menimbulkan risiko bagi pasiennya. Berikut adalah contoh video dari non-malfeasance. Dok, ada pasien dok. Telepon Pak. Gimana Pak? Kakinya diparah-parah Pak. Kakinya lebih parah nih dok. Sepertinya nggak bisa lagi dipertahankan. Gimana dok? Sepertinya kita harus segera mengambil tindakan operasi. Kita akan amputasi ini kaki. Tapi beliau belum ada persetujuan, belum ada tanda tangan. Tidak apa. Daripada kita biarkan ini, nanti dia akan infeksi, menyebar seluruh tubuhnya. Menunggu keluarganya pun sudah tidak bisa. Tidak bisa. Kita lakukan Ya udah, sekarang. lakukan yang terbaik aja dok.
Lah, kaki gimana? Di mana? Sabar ya Pak, kami sudah melakukan yang terbaik. Jadi Pak, untuk kaki Bapak terpaksa kami amputasi Pak. Tujuan dari saya, bagaimana saya bekerja? Tenang Pak, Pak, tenang Pak. karena disebabkan itu kaki Bapak itu sudah terinfeksi Pak. Ya, daripada lama lagi kami menunggu. Tuh. Jika kami tidak segera melakukan tindakan operasi, penyakit itu akan menyebar ke seluruh tubuh Bapak. Demi kebaikan Bapak. Bagaimana saya akan bekerja kalau tidak ada kaki sebelah? Sabar ya Pak, kami sudah melakukan yang terbaik. Mohon maaf Pak. Biar miskin. Pak, kita akan melakukan pemeriksaan. Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu?